Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Alia Rizka. Setelah sekian lama aku nggak bikin video, ada kali 1 bulan lebih ya. Aku nggak bikin konten, aku nggak bikin video, bahkan kayak, aku sampai kangen deh. Tapi bener-bener nggak ada waktu buat bikin video, nggak bisa bikin kontennya. Aduh, sampai kayak ngerasa gue punya PR banyak nih. Akhirnya malam ini ada kesempatan ya aku buat bikin video, ada waktu ya. Jadi sedikit cerita aku ada usaha baru, jadi harus kayak ekstra disayang-sayang gitu ya. Karena emang handle sendiri. Pokoknya semua serba sendiri deh, marketing sendiri, manajemen sendiri, pokoknya ya usaha di masa pandemi. Oke, jadi hari ini, malam ini nih aku lagi mau bahas tentang induksi alami. Ini sebenarnya aku udah PR dari lama, aku pengen banget bahas ini karena ada ya banyak sih yang tanya tentang induksi alami. Tapi mohon maaf banget baru kesampaian hari ini ya, nggak apa-apa ya. Nah, sebelum aku lanjut ke videonya, buat kalian yang baru mampir di channel YouTube aku, baru ketemu sama channel YouTube aku, jangan lupa subscribe dulu, nyalakan tombol loncengnya. Dan kalau kalian suka sama video aku yang ini juga, jangan lupa like, komen, oke, dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, aku langsung lanjut aja ke videonya. Langsung aja ya buat para ibu hamil yang udah masuk trimester 3 ya, udah mau mendekati HPL, itu pasti udah mikir, udah HP, udah cemas ya, udah harap-harap cemas kapan nih mau merasakan gelombang-gelombang cinta dari anaknya gitu, merasakan kontraksi, entah itu kontraksi palsu atau kontraksi beneran, pokoknya mesti ditunggu-tunggu. Nah, pasti nggak asing lagi nih sama yang namanya induksi alami. Seringnya induksi alami ini dilakukan oleh ibu hamil yang udah mendekati HPL tapi belum merasakan tanda-tanda mau melahirkan. Jadi misalkan nih udah seminggu HPL, seminggu akan HPL ya, seminggu menjelang HPL, tapi belum merasakan kontraksi palsu, bahkan belum merasakan kontraksi palsu nih, belum merasakan kayak kontraksi yang asli nih. Terus abis itu buat ibu hamil yang udah melewati HPL, nah biasanya juga disarankan untuk melakukan induksi alami. Jadi induksi alami ini ada dua ya. Yang pertama bisa dilakukan sendiri ya, benar-benar alami. Dan dilakukan juga oleh tim medis atau dokter ya. Jadi induksi alami ini dilakukan untuk memacu terjadinya kontraksi, paling enggak mempercepat adanya kontraksi supaya supaya cepet-cepet lahiran. Apalagi yang udah lewat HPL biasanya emang udah cemas banget, kok nggak kontraksi ya, kok nggak merasakan apa-apa ya. Nah, biasanya dibantu sama yang namanya induksi alami. Nah, untuk induksi alami yang pertama ini ada dengan cara berhubungan badan ya, berhubungan dengan pasangan. Kenapa kok bisa sih berhubungan badan ini dapat memicu kontraksi ya? Karena ya faktanya aktivitas berhubungan ini dapat mendorong pelepasan hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini adalah hormon yang diperlukan untuk memulai kontraksi dan memulai persalinan. Why kok bisa? Ya karena nih ya, cairan sperma dan air maninya ini mengandung prostaglandin, di mana prostaglandin ini berfungsi atau bertugas untuk melenturkan dan mematangkan serviks. Nah, berhubungan badan ini memang udah disarankan sejak masuk trimester 3, lebih 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 kayak disarankan untuk sering melakukan berhubungan badan ya, melakukan berhubungan badan. Tetapi nggak disarankan buat yang mendekati HPL dan ketuban udah pecah ya, KPD, ketuban pecah dini, itu nggak disarankan karena dapat mengakibatkan infeksi. Nah, untuk induksi alami yang kedua ini ada stimulasi puting payudara. Lagi-lagi kenapa kok bisa ya? Karena ya dengan stimulasi puting payudara ini dapat memicu keluarnya hormon oksitosin. Sama kayak tadi ya. Fungsinya hormon oksitosin ini untuk memicu adanya kontraksi.
Stimulasinya bisa pakai tangan ya, bisa tangan sendiri atau tangan suami atau bisa juga pakai pumping atau pompa ASI. Itu bisa. Induksi alami yang selanjutnya yaitu berenang. Di saat ibu hamil lagi berenang, dia mendapatkan tekanan lembut dari air ya, dimana itu dapat mengakibatkan atau dapat menjadikan si bayi dalam perut ini bergerak bebas di dalam perut. Nah, dengan begitu si bayi juga akan dengan mudah mencari jalan lahirnya. Nah, induksi alami selanjutnya ini seputar makanan ya. Dengan memakan kurma, ada studi kecil menunjukkan bahwa ketika ibu hamil di akhir masa kehamilannya atau di 1 bulan terakhir kehamilan ini memakan 6 buah kurma satu harinya, ini dapat mempercepat serviks itu lunak. Jadi akan dengan cepat juga terjadinya kontraksi. Nah, pasti nanti ada yang nanya nih, kalau nanas gimana? Makan nanas katanya bisa dapat mempercepat kontraksi. Sebenarnya masih simpang siur ya, masih dipertanyakan karena belum ada penelitian yang benar-benar jelas gitu. Walaupun memang dalam buah nanas ini mengandung enzim bromelin, di mana enzim bromelin ini yang katanya dapat memicu bukan memicu, dapat melunakkan dinding rahim atau serviks. Nah, dengan melunaknya dinding rahim atau serviks, maka akan memicu kontraksi dan mempercepat persalinan. Makanya sampai sekarang banyak banget yang masih percaya ya bahwa nanas ini dapat mempercepat kontraksi. Ya, salah satunya adalah saya. Saya juga dulu waktu kelahiran juga banyak-banyak makan nanas. Banyak banget malah waktu itu aku makan nanas dan kurma ya kalau nggak salah. Nah, itu tadi informasi seputar induksi alami yang aku bisa sampaikan ke kalian. Semoga jelas. Kalau misalnya pun nggak jelas atau ada pertanyaan, kalian bisa di kolom komentar. But aku lebih rekomendasiin ke DM Instagram karena kalau bisa komentar itu kan kadang ketutup ya. Dan lebih banyak di kolom komentar. Jadi mending di DM Instagram aku aja. Insya Allah kalau misalnya aku lagi ada waktu senggang aku buka satu persatu, walaupun emang nggak langsung ya, nggak langsung hari itu juga ya, mohon maaf. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.